Halo Sobat Mada, jumpa lagi di podcast Kurma, kuliah ringkas menjelang berbuka. Saya Laras Yanti sebagai host. Kali ini kita akan membahas topik yang sering kita pikirkan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu tentang puasa bukan hanya menahan lapar, dan juga kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa sering kita pahami hanya tentang menahan lapar saja, tetapi juga bisa mendapatkan pahala jika kita tidak membatalkan puasa kita. Kita akan mempelajari puasa ini bersama narasumber kita, Pak Burhanuddin. Insyaallah. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Ya, terima kasih juga dari kami kepada pengurus UKM Mada dan semua mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kurma di bulan Ramadan ini. Ya, baik Pak. Dan Pak Burhan ini adalah seorang dosen di ITS NU Pekalongan yang aktif dalam memberikan kajian dalam ibadah sehari-hari. Hari ini kita akan menggali yang lebih dalam mengenai makna puasa itu bukan cuma menahan lapar saja, tetapi juga bisa untuk mendapatkan pahala. Baik Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Dalam bulan Ramadan ini, kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dan menurut Pak Burhan sendiri, apa makna puasa yang sebenarnya dalam Islam? Ya. Boleh dijelaskan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Dari Mbak siapa tadi namanya? Larasanti ya, menanyakan kaitannya tentang puasa. Puasa itu artinya apa? Ya, kita ambilkan dalam salah satu riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan salah satu hadis dalam riwayatnya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhul wa inimru'un syatamahu falyakul inni shaim walladzi nafsi biyadi la khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk yatsruku ta'amahu wa syarabahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzibih wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi puasa kalau kita ambil dari hadis ini bukan hanya meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi puasa itu diartikan sebagai perisai atau sebuah benteng. Sebagaimana orang ketika berperang menggunakan benteng, menggunakan perisai, dia akan menjaga dirinya dari serangan musuh. Puasa itu diartikan sebagai benteng atau perisai dari apa? Dari hal-hal yang bisa nanti membatalkan puasa, baik hal-hal tersebut membatalkan puasa secara zahir maupun secara batin. Yang mana Imam Syekh yaitu dalam kitab beliau menyebutkan kaitannya dengan syarah hadis ini, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya puasa diartikan sebagai perisai itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, perisai daripada menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, puasa itu sebagai perisai dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang ketiga, puasa itu sebagai perisai supaya kita bisa terhindar daripada siksaan nanti di nerakanya Gusti Allah. Jadi selayaknya kita pahami puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi mau apapun itu, puasa itu sebagai perisai. Kita mau mengucapkan kalimat ghibah namimah, ya kita bisa beralasan karena kita berpuasa yang menyebabkan kita tidak melakukan perbuatan tersebut. Iya. Dan untuk selanjutnya ya Pak. Ya. Oke. Kan puasa itu hanya kita memahami puasa hanya tentang menahan lapar dan haus saja. Ya. Mengapa puasa tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan haus saja? Iya. Iya.
Terkait itu kita mengambil juga salah satu keterangan dari ulama kita, yaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau di dalam karya monumentalnya yaitu Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan kaitannya dengan maratibus shaim, tingkatan orang yang berpuasa. Beliau mengklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama shawamul awam, yang kedua shawamul khawas, dan yang ketiga shawam khawasul khawas. Kita ini hanya di tingkatan yang pertama tadi, yaitu melakukan puasa hanya karena meninggalkan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini tingkatan kita semua. Kita puasa ya hanya meninggalkan makan minum min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lah, tetapi tingkatan ini itu ya kewajiban umat muslim secara umum. Tetapi kalau ingin meningkat di atasnya lebih jauh, ya kita bisa meningkatkan puasa kita ke tingkatan puasa yang ahlul khawas. Mereka puasa tidak hanya meninggalkan hal-hal membatalkan puasa secara zahir, tetapi mereka meninggalkan hal-hal yang kaitannya dengan batin. Puasa tidak ghibah, puasa tidak namimah, puasa tidak hasud, puasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang kaitannya dengan penyakit hati. Ada tingkatan yang paling akhir, yaitu puasanya khawasul khawas. Ini paling tinggi. Beliau menyebutkan ya para ulama yang sudah dekat dengan Allah, mereka puasanya apa? Tidak pernah sedetik pun mereka lupa akan selalu berzikir kepada Gusti Allah. Jadi setiap detik pun mereka puasanya apa? Selalu mengingat kepada Allah, tidak pernah melupakan Allah di setiap kegiatan mereka. Itu kaitannya dengan tingkatan puasa. Kita hanya mengambil level yang pertama, yaitu puasanya orang awam. Iya, berarti ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan untuk ya level kita berpuasa itu. Jadi alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat berpuasa walaupun ya tingkatan kita masih yang paling bawah. Oke, Pak. Dan dalam hal fikih atau secara fikih, apa saja sih Pak hal-hal yang jelas membatalkan puasa? Iya, yang membatalkan puasa itu banyak. Kalau kita lihat di literatur fikih ya menyebutkan, ada yang mengklasifikasikan menjadi 8, ada yang menyebutkan sampai 10. Tetapi secara umum kesimpulannya bahwasanya yang membatalkan puasa itu menggunakan kalimat mawasala bi'ainin ilal jufi au ma yusamma jufun, yaitu sesuatu yang mana sesuatu itu dianggap sebagai sebuah ain. Ain ini ada bentuknya, ada sesuatu zatnya. Itu masuk kepada bagian jauf kita atau tenggorokan kita, masuk ke rongga mulut sampai masuk ke dalam perut kita. Itu yang pertama. Lah, ketika hal tersebut hanya masuk ke dalam mulut saja, contohnya misalkan yang sering terjadi kepada ibu-ibu ketika bulan Ramadan, yaitu mencicipi makanan. Ya, mereka kan hanya di lidah saja, tidak sampai tertelan. Kalau seperti itu tidak membatalkan puasa. Nah, maka hanya di lidah kemudian dikeluarkan, itu tidak sampai membatalkan puasa. Jadi sesuatu zat yang masuk ke dalam rongga mulut sampai ke perut itu yang membatalkan puasa. Kemudian kedua diantaranya yang membatalkan puasa adalah yaitu muntah, tetapi yang disengaja. Orang misalkan dia makan sahurnya banyak, kemudian aktivitas lain sampai kemudian muntah, tetapi yang disengaja, itu juga membatalkan puasa. Kemudian ketiga, ini yang harap diwaspadai khususnya bagi pasangan kawula muda. Mereka yang menikah di bulan Sya'ban itu harus hati-hati. Karena apa? Orang yang melakukan hubungan badan suami istri, yaitu melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, itu mendapatkan ancaman kaitannya dengan hukum bagi orang yang melakukan itu sangat besar sekali. Jadi man jama'a fi nahari ramadhana imanan, kemudian aliman bitahrimihi
fahuwa alaihi ukubatun kabirah. Jadi orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan dan dia tahu keharamannya, maka bukan siksaan tetapi ancaman kaitannya dengan dosanya itu sangat luar biasa. Dan kafaratnya susah. Kafaratnya diantaranya pertama puasa 2 bulan lamanya, kemudian memerdekakan budak dan juga memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Jadi bagi pasangan kawula muda, ya hati-hatilah khususnya ketika siang hari bulan Ramadan. Kalau malam gimana? Monggo, karena malam itu dihalalkan. Karena dalam surat Al-Baqarah disebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pasangan kamu ketika waktu malam. Bahkan para ulama ya ada yang sampai menggunakan aktivitas itu untuk berbuka puasa. Ya. Dan juga ada hal-hal lain yang membatalkan puasa, misalkan huknah. Huknah ini suntik. Suntik itu ada perbedaan, tetapi yang menjadi kesepakatan huknah suntikan yang mana suntikan tersebut masuk ke dalam pori-pori tubuh dan masuk kepada ya jalur makanan, itu juga membatalkan puasa. Maka para ulama sepakat waktu terjadi corona itu kaitannya dengan suntik vaksin itu diusahakan jangan di siang hari bulan Ramadan, di waktu malam hari bulan Ramadan, karena mura'atul khilaf itu lebih baik. Kemudian juga satu lagi kaitannya hal yang membatalkan puasa itu apa? Kaitannya orang yang melakukan lupa, dia tidak niat. Ya, itu juga membatalkan puasa karena niat itu sangat penting dan harus dilafadzkan di waktu malam hari. Dan satu lagi mungkin ya semoga kita tidak termasuk, yaitu ketika orang keluar dari agama Islam, murtad, itu juga menyebabkan orang membatalkan puasa orang tersebut. Ya. Saya izin bertanya ya Pak. Oke, silakan. Itu kan tadi untuk yang lupa membaca doa. Itu kalau besoknya tetap berpuasa itu berarti tidak dianggap sah puasanya? Iya, untuk yang masalah itu ya, itu ada perbedaan, cuma kita menggunakan riwayatnya Imam Malik, beliau menyebutkan sebaiknya ketika di awal bulan Ramadan kita itu berniat puasa 1 bulan penuh. Jadi nawaitu sauma Ramadana syahran kamilan taklidan lil Imam Malik. Kita niat puasa 1 bulan lamanya kepada Imam Malik. Dan salah satu solusinya juga apa? Namanya niat itu kan tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Jadi jenengan ketika dari malam ada kerentek dalam hatinya, saya besok puasa, secara hukum fikih itu sudah mendapatkan aqallun niyah. Dia sudah melakukan niat yang paling minimal. Walaupun secara yang sempurna itu belum. Karena kalau belum itu harus ada beberapa qayyid. Nawaitu saumi Ramadan, nawaitu sauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Paling tidak ada 3. Pertama, niat bulan suci Ramadan di tahun ini dan juga mengerjakan puasa yang wajib. Tapi secara hakikat ya dia sudah mendapatkan aqallun niyah. Ya, dia sudah ada kerentek, itu sudah cukup untuk dia niat dalam berpuasa di hari tersebut. Oke. Dan saya izin bertanya lagi. Ya, silakan. Itu kalau berpasangan itu, tentang yang berpasangan. Ya. Ya, itu kan di bulan Ramadan. Itu berarti kalau malamnya itu boleh, Pak? Malamnya boleh, karena dalam surat Al-Baqarah jelas uhilla lakum lailatar rafathu ila nisaikum. Itu ayatnya jelas. Jadi yang tidak diperbolehkan min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau malam ya monggo, mau berapapun itu dipersilahkan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Manusia kan tidak lepas dari kata lupa ya Pak. Iya. Dan itu kalau apakah makan dan minum yang dilakukan karena lupa itu tetap membatalkan puasa, dan itu mengapa Pak? Iya. Apakah makan karena lupa itu membatalkan puasa atau tidak, seperti itu? Iya. Iya. Yang namanya lupa itu kan ya manusiawi ya. Cuma kira-kira
Di kitab fikih pun di situ menjadi perdebatan para ulama, kira-kira orang lupa makan, kira-kira itu berapa porsi atau berapa suapan. Tergambarkan tidak orang lupa makan satu piring? Kira-kira tergambarkan apa tidak? Ya, maka para ulama di situ mengklasifikasikan masalah itu dobet atau ukuran makan yang diperbolehkan itu ada yang menyebutkan hanya 3 lukmah, 3 kali suapan. Kalau sudah lebih dari itu bukan lupa lagi. Ya, apalagi kalau makan sambil minum, nah itu ya bukan lupa itu. Dan juga yang menjadi perdebatan juga bahwasanya ketika orang makan dia ingat, otomatis ya dia harus meninggalkan makanan tersebut. Nah kalau misalkan ada orang lupa makan nasi setengah piring, dia ingat puasa, kan belum minum, kira-kira gimana? Orang makan tetapi tidak minum. Jadi masalah orang puasa makan, orang puasa kemudian lupa makan itu, kalau memang benar-benar lupa, ya di situ tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah hadis dikatakan man akala nasiyan falyutimma saumahu fa innahu au kama qol fa innahu at'amahu wahu wasaqah. Jadi barang siapa yang berpuasa dan dia lupa kemudian makan, maka sempurnakanlah puasanya karena itu adalah sebuah pemberian dari Gusti Allah. Tetapi tadi yang menjadi permasalahan makannya seberapa? Karena sangat tidak tergambarkan makan satu piring kok lupa. Dan kalau ingat ya dia harus meninggalkan makanan tersebut. Ya. Berarti lupa itu tidak boleh dari 3 suap ya Pak? Ya, menurut keterangan para ulama tasawurnya seperti itu. Jadi maksimal itu 3 kali lukmah atau 3 kali suapan. Oke, dan juga selain hal-hal fisik, apakah perbuatan seperti berbohong, menggibah, dan marah itu juga mempengaruhi pahala puasa tersebut? Menurut Pak Burhan sendiri bagaimana? Ya, terkait orang yang ghibah namimah, ya, ini kita ambilkan salah satu riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan hadis dhaif, tetapi ya untuk fadhilul amal bisa kita amalkan. Ada kalimat di hadis ini, khamsun yuftirna shaim al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wal kubulatu wal yaminul fajirah. Jadi ada 5 hal yang di situ bisa membatalkan puasanya seseorang. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga berbohong, yang keempat ciuman, yang terakhir adalah yamin atau sumpah yang di situ sumpahnya palsu. Nah, jadi orang misalkan puasa kok dia itu ghibah, ya secara letterlek atau secara tekstual hadis ini berarti puasanya batal. Tetapi terkait hukum itu ulama juga berbeda pendapat. Ada tiga pendapat di sini. Yang pertama mengatakan kalau dia melakukan salah satu dari 5 perkara tadi puasanya batal dan dia wajib mengqadhanya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya ketika dia melakukan salah satu 5 perkara, misalkan dia berbohong, maka dia puasanya tetap sah. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa. Itu yang kedua, tidak mendapatkan pahala puasa, puasanya sah tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa. Dan yang ketiga ada pendapat lagi mengatakan bahwasanya hal-hal ini itu tidak membatalkan puasa sama sekali dan tidak menghilangkan pahala dari puasa tersebut sama sekali. Tetapi dari 3 pendapat itu yang paling tepat untuk kita gunakan adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya perkara-perkara seperti bohong, ghibah, namimah itu hanya bisa menghapuskan daripada pahala orang yang berpuasa. Tetapi dia puasanya tetap sah, tidak wajib mengqadha. Karena yang namanya puasa dalam rukunnya itu kan ada namanya shaim, orang yang berpuasa. Yang berpuasanya kan sudah ada. Karena secara fikih itu kan selama rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka dia sudah sah berpuasa. Adapun diterima atau tidak, pahalanya mendapatkan atau tidak, itu bukan ranah kita.
Maka yang paling tepat, orang yang melakukan ghibah namimah puasanya sah secara fikih, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dan keutamaan dari puasa tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan bahwasanya rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa min siyamihi illa sahar. Jadi seakan-akan dia itu berpuasa, tetapi hakikatnya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali makan dan lapar. Sebagaimana orang yang qiyamul lail, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari qiyamul lail kecuali hanya ya bangun di waktu malam hari. Berarti itu jelas tidak mendapatkan pahala, Pak. Secara hak dalil yang kita yang ada dan juga dari pendapat para ulama menyimpulkan bahwasanya yang paling tepat adalah dia sah puasanya tetapi tidak mendapatkan pahala dan keutamaan dari puasa tersebut. Secara hukumnya dia tidak ada kewajiban qadha, tetapi pahala dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Baik, Pak. Dan juga dalam Al-Quran itu kan tujuan puasa itu melatih kesabaran dan menahan amarah. Sebenarnya dalam Al-Quran itu bagaimana tujuan puasa yang dijelaskan kepada umat Islam? Bisa dijelaskan? Ya, kalau kita lihat dari Qur'annya, di situ kan di Quran surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang perlu dipahami, perintah puasa itu kalau kita lihat dari filosofinya sendiri, puasa itu kan bukan hanya kewajiban umat Islam. Makanya di situ kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang mana kewajiban puasa itu juga sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat kita, umat Islam. Makanya dulu Nabi pernah suatu ketika datang ke kota Madinah. Waktu itu melihat penduduk di situ berpuasa di hari ketika di tanggal berapa Asyura ya. Maka umat Islam dianjurkan apa? Berpuasa sebagaimana mereka juga berpuasa. Jadi ibadah puasa itu bukan hanya ibadah kepada kita umat muslim, tetapi ibadah yang pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Islam. Tujuannya apa? Tujuannya jelas di situ di kalimat terakhir, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu sangat luar biasa. Karena ulama menafsirkan kalimat takwa itu dengan apa? Imtisalul awamir wajtinabu nawahi. Kita melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Ketika orang-orang benar-benar bertakwa, dia akan mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Dalam sebuah ayat juga ada keterangan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, dia akan mendapatkan segala kemudahan dan dia akan mendapatkan rezeki yang dia inginkan. Jadi ketika orang benar-benar puasa secara hakikat dan secara yang diinginkan dari puasa tersebut, dia bisa menjadi orang yang bertakwa dan dia akan mendapatkan ridho Allah dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhiratnya. Baik, Pak. Dan yang terakhir, saya boleh minta untuk satu saja pesan untuk generasi muda sekarang agar memahami puasa lebih luas, bukan hanya menahan lapar. Untuk gen sekarang ya, atau kalau sekarang itu istilahnya gen alpha. Untuk puasa, apa nasihat dari kami ya? Puasa itu sebuah perisai yang bisa membentengi kita baik dari perbuatan yang diharamkan dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan puasa itu sebagai benteng kita menghadapi zaman ini dan zaman yang akan datang, yang nantinya kita semoga semua bisa dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin.